YouTube sedang bicara mengenai kuasa Injil yang komplit. Amin. Jadi beberapa anak Tuhan sudah berasumsi, saya tahu itu Injil, yang penting orang diselamatkan. Yang penting orang tidak akan ke neraka secara kasarnya, ya kan, secara generalnya. Yang penting kita dalam perjalanan ke surga. Ya. Tapi saudara, haleluya, puji Tuhan. Kita lihat sekarang firman-Nya bagaimana Injil itu bukan hanya soal kita ke surga. Amin. Memang ada kuasa Injil yang dahsyat di mana KTP kita berubah. Ya, dulu kita tidak punya masa depan, firman Tuhan mengatakan begitu. Kita tidak punya masa depan, ya kan? Kita harusnya mengalami murka Allah karena kesalahannya Adam, ya kan? Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah sehingga kita jadi orang berdosa, ya. Tapi haleluya, kita kemudian menerima keselamatan dan keselamatan itu ada di dalam Injil. Jadi Injil bukan hanya soal kita nanti akan ke surga. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya saudara semua kita mau lebih terbuka bahwa ada kuasa Injil bukan hanya nanti, dan waktu kita terima Yesus seharusnya ya, sayangnya tidak diajarkan ya. Seperti saya juga waktu saya terima Tuhan tidak diajarkan sepenuhnya bahwa Injil itu bukan hanya untuk nanti saja. Waktu kita ketemu Tuhan, kita bersama Tuhan Yesus di surga yang luar biasa, kira kusir. Tapi sekarang pun kuasa Injil itu nyata, haleluya, dan itu mencakup keseluruhan keberadaan kita, roh, jiwa, tubuh. Amin, saudara. Haleluya. Kita langsung aja lihat di firman, saudara ya. Thank you Lord Jesus. Firman Tuhan mengatakan, ini dahsyat sekali. Kalau saudara mau benar-benar terbuka, saudara percaya, saudara akan mengalami keselamatan, peningkatan lebih lagi ya, perlindungan. Kita lihat di sini saudara ya. Ya Roma 1 ya, Roma 1 ayat 16. Thank you Jesus. Ya saya berusaha sesingkat mungkin tapi penuh kuasa ya. Waktu saudara dengar, kuasa itu akan menolong saudara, akan membangun saudara. Ya kan, ada orang yang dengar mau kanker nggak jadi kanker. Ada orang yang dengar yang lagi masalah, punya masalah, tapi kemudian melihat sesuatu. Ya kan, akhirnya terima. Ya, secara ajaib ini itu terjadi, keluar dari masalah. Itulah kuasa Injil. Amin, itu hebatnya karya Yesus dibandingkan dengan berkat di bawah perjanjian lama. Karena di perjanjian lama, di bawah hukum Taurat, itu cuma darah binatang, sehingga terbatas. Tapi sekarang di perjanjian baru, karena dasarnya adalah pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Waktu firman diberitakan, orang-orang bisa langsung sembuh, saudara. Amin. Orang-orang bisa langsung ada sesuatu yang memulihkan, menghidupkan. Saat orang mendengar dengan iman, dengan hati terbuka. Bukan hanya dengan telinga intelijen, pikiran saja ya, reasoning ya, logika, tapi dengan iman, dengan hati terbuka. Kita lihat di sini Roma 1 ayat 16. Thank you Jesus. Ya, Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya orang Indonesia, orang siapapun, bangsa manapun. Ya kan? Ada kuasa Injil. Kuasa Injil, waktu pemberitaan mengenai bagaimana Yesus sudah menanggung dosa manusia, penyebab dari penderitaan semua ini, ya kan, sampai seluruh keberadaan kita Kurakas menderita, itu karena dasarnya ada dosa, karena kesalahan Adam. Tapi karena Yesus sudah menebus, waktu itu diberitakan bagaimana Yesus sudah berganti tempat. Kenapa Yesus kok jadi dosa? Padahal dia nggak pernah berdosa. Karena dia menerima dosa kita. Amin. Kenapa saudara yang percaya dijadikan orang benar? Karena saudara menerima Yesus yang tidak berdosa. Saudara menerima Yesus. Waktu saudara menerima Yesus, kebenarannya Yesus menjadi kebenaran saudara. Nah, saya teruskan ini ya. Ada kuasa. Sebab di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil. Ya kan, di dalam pemerintahan bagaimana Yesus sudah menjadi dosa. Dia sudah menjadi kutuk buat kita. Dia sudah menjadi miskin untuk kita. Waktu kita mendengarkan dengan hati percaya, kuasa itu bekerja. Sebab di dalam Injil,
nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Amin, saudara. Haleluya. Maksudnya apa? Saudara, di dalamnya nyata kebenarannya Allah, bukan kebenaran manusia. Kebenarannya Allah adalah begini. Seorang manusia tuh Alkitab mengatakan tidak bisa datang kepada Allah melalui kebenarannya sendiri seperti Ayub. Ya kan, dia orangnya baik, dia berusaha dibenarkan karena perbuatan baiknya dia, tapi tetap dia kena hukuman. Ya kan? Kenapa? Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tapi di dalam Injil ada kebenarannya Allah, yaitu apa? Yesus yang tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia telah dijadikan dosa agar kita dijadikan kebenaran Allah di dalam Kristus. Maksudnya apa? Di dalam Injil diberitakan, sudah ada yang berganti tempat loh sama kamu, sama kalian, sama saudara, bahwa ada yang sudah menanggung dosamu, ada yang sudah diganjar untuk dosamu, ada yang sudah sempat ditinggalkan Allah untuk dosamu, sehingga kamu sekarang, kalau kamu mau percaya dan mengaku, amin, kamu akan dibenarkan karena kebenarannya Yesus. Karena dia sudah berganti tempat. Kalau engkau mau mengaku, nanti kita lihat ayatnya ya. Prinsip ini saudara bisa ulangin, hukum roh kehidupan. Sehingga saudara bisa terus mengalami soteria, keselamatan. Bukan hanya nanti di surga. Itu adalah jawaban doanya Yesus. Ya kan, bagaimana Kyriakos kita mengalami surga di bumi. Terjadilah kehendakmu di atas bumi, amin, seperti di dalam surga. Kenapa Yesus berdoa gitu? Karena di sorga itu tidak ada penyakit, tidak ada maut, tidak ada dosa, tidak ada kutukan. Kehendak Allah Bapa, karena dia begitu kaya akan rahmat. Dia mau kita mengalami soteria sekarang di bumi. Karena nanti di surga udah gak ada iblis, tidak ada maut, tidak ada dosa. Amin. Kita nggak perlu lagi beriman seperti sekarang. Kalau sekarang, maka dikatakan kebenaran Allah yang memimpin dari iman ke iman. Nanti di surga nggak perlu iman, karena kita sudah langsung muka dengan muka. Amin, saudara. Semuanya sudah ada. Amin. Sekarang Allah mau saudara menerima soteria, keselamatan atas jiwamu dari kebiasaan buruk, ya, atas kekurangan, kemiskinan. Ya kan, mungkin ada yang terikat, ya nonton yang nggak baik. Mungkin ada saya nggak tahu apa. Tapi soteria, Injil bisa menyelamatkan. Mungkin ada yang dapat kabar dari dokter, ini kamu gak bisa sembuh, kamu seumur hidup harus minum obat, saudara. Tapi bisa tetap mengalami kesembuhan. Amin, saudara. Jadi biarlah segala tradisi agamawi yang sempat kita dengar, yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya, itu dicabut dari kita dan diganti dengan kebenaran Injil. Karena kalau Injil hanya tiket ke surga, saudara, Yesus gak perlu sembuhkan kan? Dia cuma berdoa, kamu terima, percaya sama saya ya. Saya akan mati, kamu percaya nanti kamu akan selamat, kamu bisa ke surga. Tapi nanti di bumi, ya udah sabar aja. Tunggu aja sampai nanti, bertahan terus, percaya terus, sampai kamu nanti meninggal. Yesus tidak begitu. Amin, saudara. Yesus berbuat apa? Kita mengatakan ya, di Kisah Rasul 10 ayat 38, Yesus berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis. Maksudnya yang ditekan iblis dalam hal apa? Penyakit, kematian, kutukan, ya kan, keputusasaan, ya kan, kebinasaan, mati sebelum waktunya. Yesus menunjukkan soteria, Injil, amin, keselamatan Injil. Bagaimana seharusnya kita bukan hanya bertahan, ya kan, apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan izinkan, udah terima aja, Tuhan sabar aja sampai nanti. Itu bukan begitu, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Ada ilah dunia ini, kita punya musuh, dan dia mencuri, membunuh, merusakkan. Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan soteria kita dari segala hal, Ya kan, saya balik lagi di sini. Ada Injil, ada kuasa Allah. Waktu saudara dengar ini, waktu saudara memperkatakan apa yang Yesus sudah lakukan untuk saudara, ada kuasa yang akan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ada kuasa yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa iblis yang mau mencuri, membunuh, merusakkan. Amin. Saudara juga bisa dengar lagi Injil dengan kuasa Injil.
mengalami kuasa Injil waktu saudara membaca firman-Nya dan memperkatakannya. Waktu saudara merenungkannya dan saudara menjadikannya pribadi. Contohnya, oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah disembuhkan. Ganjaran, itu Yesaya 53 ayat 4-5. Ganjaran untuk keutuhan saya, shalom saya sudah ditimpakan kepada Yesus. Haleluya, oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Waktu saudara memperkatakan kuasa Injil, itu adalah Injil. Karena bicara mengenai Yesus. Kuasa itu yang menyembuhkan, bekerja saudara. Waktu saudara memperkatakan, ya 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus Kristus Yesus yang kaya, dia telah menjadi miskin. Di atas salib dia telah menjadi miskin. Sampai bajunya aja pun gak ada. Amin, dia sudah dipermalukan. Waktu saudara memperkatakan Yesus yang kaya, tapi dia telah menjadi miskin oleh karena kasih karunia. Dia telah menjadi miskin. Supaya, haleluya, saya dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Waktu saudara memperkatakan itu, kuasa Injil akan menyelamatkan jiwa saudara. Amin. Dari apa? Dari pola pikir kemiskinan, ketakutan, mengandalkan kekuatan kita tangan sendiri ya. Jadi sehingga walaupun ada berkat ya dari usaha kita, tapi selalu ada ketakutan. Takut kurang, jangan sampai nanti ada resesi. Ya kan itu. Jiwa kita bisa diselamatkan, dirubahkan. Waktu kita membiarkan apa yang firman Tuhan katakan mengenai Yesus, Injil, yaitu apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dan waktu kita percaya lagi, kita akan mengalami soteria, keselamatan dari iman ke iman. Amin saudara. Jadi kalau baca firman, ada saat kita baca kan, seperti kita lagi asyik nih. Wah, Yesus begini, dia sembuhkan orang yang sakit lepra, yang sakit kusta. Wow, 2 ikan dan 5 roti. Wow, bisa makan beribuan orang. Waktu kita lihat lagi, kita bisa baca, kita enjoy. Kuasanya ada tetap. Tapi waktu kita kemudian secara spesifik, kita mengakuin ayat itu, kita jadikan itu pribadi. Dan kita terima, Tuhan terima kasih. Haleluya, saya percaya Yesus Kristus tetap sama. Kalau dia bisa melipat gandakan oleh kuasanya, melipat gandakan 2 ikan dan 5 roti. Saya juga percaya bahwa kuasa itu bekerja dalam hidup saya. Amin, saudara. Haleluya. Kasih karuniamu bekerja dalam hidup saya. Waktu saudara mengakuin itu secara pribadi, kuasa Injil itu secara pribadi bekerja dalam hidup saudara. Amin, saudara. Itu artinya orang benar hidup oleh iman. Kuasa Injil yang kebenaran Allah, kebenarannya Allah yang memimpin dari iman ke iman. Bukan dari iman kepada jeripaya. Bukan dari iman kepada kelayakan kita sendiri. Tidak, kebenaran Allah, Injil, kuasanya. Kenapa kadang beberapa anak Tuhan punya masalah tidak mengalami? Karena bukan kebenarannya Allah, nomor 1. Mau terima dari kebenaran diri sendiri, seperti Ayub. Saya sudah begini dan gitu Tuhan, makanya engkau harus bantu saya. Itu kebenaran diri sendiri. Itu bukan Injil, itu bukan kebenarannya Allah. Kalau kita mau mengalami kuasa Injil terus-menerus, kita harus mau merendahkan diri kita bahwa perbuatan benar kita itu penting, perbuatan baik kita itu sangat-sangat penting karena itu memuliakan Allah. Itu menyenangkan Allah. Allah itu baik. Kalau kita berbuat baik itu memberkatin dia. Amin. Tapi untuk kita mengalami Injilnya, soteria, keselamatannya dia, roh jiwa tubuh kita harus rela mengakuin secara pribadi. Kenapa saudara selamat? Amin. Karena saudara diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Inilah haleluya, Injil, kuasa Injil yang memimpin dari iman ke iman, kebenarannya Allah. Waktu saudara, mungkin kita sudah lama melayani, mungkin kita sungguh-sungguh, saya juga sungguh-sungguh.
Saudara pasti banyak yang sungguh-sungguh sebagai imam yang di P3K ini ya. Kalau nggak sungguh-sungguh mungkin nggak mau ikut berdoa. Tapi kenapa mau ikut doa? Karena ada kesungguhan, ya kan, ada kerinduan, puji Tuhan. Tapi untuk saudara dan saya mengalami Injil, ya kan, kesungguhan kita, jerih payah kita, itu adalah buah iman kita. Itu bukan yang menopang kita. Karena Injil kuasanya hanya bekerja oleh kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita. Amin. Kebenarannya Allah ialah apa? Bahwa kita yang dulunya orang durhaka, kita yang tidak layak, karena kita percaya kepada Yesus, maka kebenarannya Yesus menjadi kebenarannya kita. Itu sebabnya ada pergantian yang luar biasa. Sekarang sudah mau Paskah. Biarlah saya berdoa di dalam nama Yesus. Bapak berikan pewahyuan terus kepada kami tubuh Kristus. Bahwa Paskah itu bukan hanya Yesus bangkit. Tapi bahwa supaya kami dibukakan oleh roh hikmat dan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Bagi pembenaran kami semua yang percaya. Bagi pembenaran kami. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenarannya kami. Amin, saudara. Yesus bukan hanya dibangkitkan, haleluya, puji Tuhan, aku hidup lagi. Alkitab mengatakan dia sudah dibangkitkan bagi pembenarannya kita. Amin. Sehingga kuasa Injil waktu kita terus percaya bahwa kita sudah dibenarkan, percaya lagi dan lagi dan lagi, berdiri, mengakuin lagi, ya kan, lihat lagi ayatnya, bersyukur sama dia, menyembah Yesus yang adalah kelayakan kita, kebenaran kita. Waktu kita sedang terus percaya pada kebenarannya Allah, kuasa Injil bekerja terus dalam hidup kita. Tapi kalau kita geser, kita mau dibenarkan, karena kita nggak lagi dengar, nggak lagi mengakuin, karena iman tuh harus dengar lagi. Kita kebenaran karena iman, berarti harus ngakuin lagi, harus percaya lagi, harus segarkan lagi iman kita. Dan itu akan menyebabkan kuasa Injil bekerja. Waktu kita dengar janjinya, kita bisa percaya. Kita bisa percaya firman-Nya. Akan ada damai, akan ada keteguhan. Haleluya. Ingat, Injil, kuasa yang menyelamatkan dan soteria itu adalah keselamatan tuntas. Roh, jiwa, tubuh ya. Haleluya. Jadi ingat, untuk Injil itu efektif secara pribadi dalam hidup kita. Sama prinsipnya waktu kita terima Yesus. Kita langsung aja ya. Dari iman ke iman, bukan dari iman kepada jerih payah kita. Bukan dari iman kepada langsung perbuatan. Dari iman ke iman, ke iman, ke iman. Dan diantaranya itu, waktu kita beriman, nomor 1, kepada kebenarannya Yesus. Saya ulangin. Waktu kita beriman pada kebenarannya Yesus. Bukan kebenaran diri kita sendiri. Waktu kita beriman terus-menerus kepada kebenarannya Yesus, iman kita menjadi aktif. Amin, karena Yesus sumber iman kita. Ya kan, dari situ kita terus beriman, dan waktu kita terus beriman, di antara iman dan iman itu akan ada perbuatan yang nyata. Karena iman yang hidup akan ada buah. Kenapa beberapa orang gak ada tindakan? Gak ada perbuatan iman? Ya kan, tidak ada tindakan nyata. Karena tidak percaya kepada kebenaran Yesus. Nggak tersambung. Sama aja, kita mungkin ada fan, ya kan? Ada fan, atau kita ada HP. Ya kan, ini Alkitab di HP ya. Kita ada HP, tapi HP ini perlu di-charge. Amin. Kalau dia nggak di-charge lagi, nggak ada kontak. Kita juga gitu. Kita sudah dikasih akses. Kita sudah dikasih kebenarannya Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita sudah dikasih kebenarannya Allah, kekudusannya Allah. Kita sudah lahir dari dia. Tapi karena itu oleh iman, kayak HP ini harus di-charge lagi. Karena ini harus tersambung terus. Ya kan? Harus tersambung dengan listrik. Baru bisa lagi. Karena kebenaran kita, kebenaran iman, kita harus percaya lagi. Kita nggak bisa bilang, saya sudah tahu, saya sudah hafal. Itu bukan iman. Makanya punya masalah nanti. Nanti iman kita seperti berat, saudara. HP ini walaupun sudah dipakai, banyak kita pernah mengalami ini, mengalami itu. Puji Tuhan, harus di-charge lagi. Amin. Dengan apa? Dengan kita dengar lagi, kita ngakuin lagi, kita datang sama dia, kita menyembah dia, kita mempunyai hubungan pribadi sama dia. Datang sendiri sama Yesus, menyembah dia. Bukan hanya datang waktu kita butuh untuk pelayanan. Bukan hanya datang waktu kita butuh sesuatu baru datang. Itu kita nggak punya hubungan namanya.
Amin, saudara. Sama aja suami istri kan. Kalau istrinya cuma datang sama suaminya waktu perlu uang, uangnya udah habis. Nggak ada komunikasi, nggak ada hubungan, ya kan nanti nggak ada keintiman. Nggak akan ada anak loh. Buah itu ada karena keintiman. Keintiman kita sama Tuhan, pribadi. Amin, saudara. Makanya dikatakan kita seperti mempelai. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi seperti HP ini perlu di-charge lagi. Ya kita langsung aja kembali ya. Kita ke Roma 10. Ya kan, Roma 10 saudara. Kenapa ini suatu prinsip hukum roh kehidupan, ya kan, yang kita tidak boleh bergeser. Kita jangan lupa, kalau perlu kita catat di buku, karena untuk kita mengalami soteria yang terus-menerus, kita harus jadi murid. Kita harus mau terus-menerus tinggal dalam kebenarannya. Kita nggak bisa berpatokan pada pengalaman kita, pengalaman orang. Itu nanti jadi bingung dan tidak akan konsisten. Karena orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Ya sayangnya sebagian orang terus bikin doktrin dari pengalaman. Harusnya tidak boleh. Firman. Ya kan? Itu sebabnya kita harus izinkan saudara catat. Ya kan? Intinya, prinsipnya, karena ini mengajarkan hukum roh kehidupan. Karena begini saudara, hukum itu selalu konsisten. Hukum itu tidak pernah berubah. Ya kan? Nah, kalau kita bisa hidup secara natural, apa-apa selalu mengandalkan informasi dari dunia. Makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Ya itu, nggak berpacu pada karya Yesus, nggak berpacu sama Injil. Ya kan? Yang penting makan harus begini, yang penting kalau udah tua harus begini supaya nggak begini. Itu semua makan dari pohon kehidupan yang benar dan salah. Ya kan, itu efeknya. Jadi bukan dengan iman, bukan karena Injil, tapi karena yang lain. Nah, itu hukum Adam yang sudah jatuh. Dengan berpeluh kamu akan setengah mati, bertahan hidup. Terus itu ada yang melawan. Jadi selalu kayak berat, ada sesuatu yang melawan, seperti berat. Terus Hawa juga kena kutuk. Suami kamu akan berkuasa atas kamu. Makanya banyak wanita yang ditekan. Karena itu kutukan Hawa loh. Amin, kan? Tapi puji Tuhan, Injil, Yesus, haleluya. Maka dikatakan di Galatia 3, di alam roh tidak ada laki dan perempuan. Semuanya level sama, posisinya sama, karena dibeli semua dengan harga yang sama. Semua dikasih otoritas yang sama. Walaupun secara dunia punya beda fungsinya ya, sebagai istri, sebagai suami itu beda. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada laki perempuan, tidak ada orang Yahudi, orang Indonesia, orang Yunani. Semuanya sama. Karena semua dibeli dengan harga yang sama. Amin. Nah, itu hukumnya Adam yang sudah jatuh. Ini contohnya. Ini saya jatuhkan ini ya. Ya kan, ini hukum gravitasi contohnya, hukum alam. Kalau saya jatuhkan dia kemana? Dia akan turun, ada gravitasi. Ini hukum di mana-mana, di Afrika, di Amerika, di Indonesia, orang kaya, miskin. Hukum ini berlaku karena hukum. Nah, di alam roh, di dunia ini ada hukum lain. Yang karena Yesus, kuasa Injil, apa Yesus perbuat? Kebenarannya Allah, bukan kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia cuma kelihatan dari luar. Kenapa orang itu mengalami yang tidak baik? Padahal ya orangnya baik loh, Bu. Nah, itu kebenarannya manusia begitu. Ya kan? Tapi kalau kebenarannya Allah, ya kan beda. Kebenaran Allah itu berdasarkan kasih karunia. Berdasarkan rahmat kemurahan Allah. Yaitu kebenaran yang bukan berdasarkan jerih payah kelayakan sendiri. Maka dikatakan di Efesus pasal 2, ya kan, kamu diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau dibilang itu ya sudah, jangan memegahkan diri. Karena kalau bukan karena Yesus kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa berdoa dengan benar. Doa kita nggak nyampe nanti. Amin. Kalau bukan karena Yesus kita nggak punya kepastian hidup. Kita nggak bisa bermegah. Kalau bukan karena Yesus kita bisa otaknya pinter tapi hatinya bodoh, kita bilang.
Kalau bukannya Yesus, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita, dari manusia lama kita, dari egonya kita, sifat mementingkan diri sendiri, kita nggak bisa. Kalau bukan karena Yesus. Kalau bukan karena Yesus, kita nggak bisa berprestasi. Karena segala karunia, talenta itu menjadi berarti, menjadi punya nilai kekal waktu kita pakai buat memuliakan Dia. Karena Yesus. Amin, saudara. Makanya jangan ada orang yang membanggakan diri. Ingat, yang menghidupkan kita kembali bukan diri kita, bukan pelayanan kita, bukan doa kita. Yang menyelamatkan kita karena Allah yang telah lebih dulu mengasihi kita, bukan karena kita mengasihi Dia, kemudian Dia kirim Yesus. Amin. Itu bukan kasih Allah, itu bukan definisi yang benar. Allah tidak mengirim Yesus untuk kita karena kita mengasihi Dia. Karena Alkitab mengatakan Allah pilih orang Yahudi, kenapa? Karena mereka tegar tengkuk loh. Amin. Yesus sudah dikirim untuk kita orang durhaka. Injil adalah untuk orang yang sadar bahwa kita nggak bisa dibenarkan selama-lamanya. Kita nggak bisa dilayakkan selama-lamanya dari perbuatan kita. Itulah Injil. Haleluya. Makanya waktu orang Farisi mengatakan orang ahli Taurat, kita udah oke. Yesus bilang kamu akan tetap buta. Kamu nggak akan pernah bisa melihat. Karena butanya kamu tuh akan tetap. Karena kamu merasa kamu sudah oke dari diri kamu. Untuk kuasa Injil ini bekerja dalam hidup kita, kita harus sadar, jangan pernah kita pikir kita oke. Karena apapun yang kita perbuat, nanti kuasanya tidak akan bekerja. Tidak akan ada konsistensi. Nanti mengalami sesuatu, nanti kalau udah baru sadar, Tuhan, ampunin saya. Kenapa? Ya kan? Dan kadang-kadang kalau udah begitu, kalau udah kebiasaan, udah nggak bisa terima. Bukannya Allah nggak kasih, karena Allah sudah kasih. Waktu kita terima Yesus, semuanya udah milik kita loh. Itu Efesus 1 ayat 3. Kamu sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Di alam roh, kita sudah diberkati dengan segala berkat. Segala janji Allah di dalam Kristus adalah ya dan amin. Segala loh. Segala ya dan amin, haleluya, di dalam Kristus loh. Untuk memuliakan Allah, bukan untuk memuliakan kita. Makanya seberapapun buah yang kita miliki, kita harus sadar kita siapa terus. Karena kita hidup oleh iman. Oleh iman itu berarti kita sadar, ya kan, posisi kita terus. Supaya kita nggak bisa kena sabotase iblis. Waktu kita mulai lupa. Ya tapi puji Tuhan, saya percaya saudara akan lebih ingat. Ya ini ada hukum roh kehidupan. Yang tadi saya bilang, ya kan, gravitasi, hukum Adam, ya kan, apa-apa segala sesuatu itu turun, saudara. Di dunia ini apapun yang harus dirawat, harus dipelihara. Karena semuanya selalu turun. Manusia biasa kekuatannya turun, kemerosotan. Tadinya yang bisa ingat terus jadi pelupa, tenaganya berkurang. Itu manusia. Kalau segala sesuatu kalau nggak dipelihara, mati saudara. Ya kan, di dunia ini segala sesuatu harus dipelihara. Semuanya bakal usang. Itu hukumnya, hukum gravitasi. Semuanya gravitasi turun ke bawah. Di dalam bumi ini ada neraka. Kenapa semuanya menurun? Kenapa gravitasi turun? Karena di bumi ada neraka. Karena iblis ada di bumi ini. Tapi puji Tuhan, ada satu hukum roh kehidupan. Makanya, ya kan, tadi saudara lihat, ini kan nggak berat kan? Tapi kalau turun tetap kalau saya lepasin tetap turun, walaupun tidak berat. Tapi kenapa ada pesawat yang bertonton bisa terbang? Ada hukum lain yang mengatasin hukum ini. Ada hukum lain. Hukum roh kehidupan di dalam Kristus. Haleluya. Itu menyelamatkan kita. Injil menyelamatkan kita. Sehingga kalau kita dengar berita yang tidak baik, kelihatannya anak saya begini, nggak mungkin dia berubah, ya kan, kelihatannya, ya kan, nggak mungkin ada jalan keluar, ya kan. Tapi kalau saudara lihat ada hukum lain, hukum roh kehidupan, hukum rahmat kemurahannya Allah yang karena Yesus itu semua bisa diatasin. Makanya lihat Yesus, perhatikan Dia. Bagaimana di hadapan maut Yesus bisa menerobos maut. Bahkan seperti Lazarus, sudah 4 hari masih bisa hidup lagi. Sudah busuk saudara.
Udah bau. Amin, sudah mungkin udah, kalau mayat itu udah wah nggak tahu gimana lah. Habis itu dia bisa keluar, dia bisa hidup lagi di hadapan yang nggak ada apa-apa, yang nggak ada makanan atau apa, yang sedikit itu bisa jadi banyak. Di hadapan badai, Yesus menerobos. Amin. Di hadapan keputusasaan seorang janda yang anaknya mati, Yesus memberikan dia kembali pengharapan. Di hadapan orang kusta yang nggak mungkin waktu itu mereka nggak pernah ada yang sembuh, Yesus bisa. Itu bicara apa? Kalau kita di dalam hidup kita mungkin mengalami yang gak enak. Saudara mungkin ada trauma. Saudara mungkin ada yang gak dialamin yang gak enak. Itu seperti kusta, rasa malu, penolakan, gak tahu apa. Karena kita semua latar belakang hidup kita tuh beda-beda ya saudara ya. Bagaimana juga salah satunya yang saya melihat kemuliaan Allah dalam hidup satu orang hamba Tuhan namanya Joyce Meyer. Bagaimana dia sudah dilecehkan. Itu seperti kusta ya. Oleh ayahnya sendiri bertahun-tahun. Ibunya gak bikin apa-apa karena takut. Ini satu contoh seperti orang udah kusta. Bagaimana jiwanya dia rasa dirinya jijik. Dia rasa marah, dia benci. Tapi bagaimana Allah telah memulihkan dia karena Injil. Karena penebusan Yesus. Sampai dia benar-benar jiwanya dipulihkan. Setelah dia selamat, dia masih menderita. Dia masih ada rasa marah. Kenapa? Karena efek dari lepra. Kusta itu di dalam jiwanya dia masih nempel. Makanya Injil, kalau saudara percaya kepada janji Tuhan, kepada kebenaran saudara di dalam Kristus yaitu Yesus, saudara terus percaya sama dia, dan dari situ saudara mulai mengambil obat. Firman-Nya adalah obat untuk jiwa kita juga. Waktu kita mulai melihat dia sebagai yang menyelamatkan jiwa saya dari kebiasaan cepat putus asa, dari rasa malu, rasa jijik, rasa diri kok saya udah begini dan gitu. Saya melihat diri saya jijik, saya melihat diri saya belum kudus, saya melihat diri saya ini dan itu. Tapi bagaimana Allah sungguh-sungguh kuasanya, bagaimana sampai Joyce sendiri dipulihkan luar biasa. Dia nggak tunggu sampai bapaknya minta ampun, bapaknya nggak pernah mau minta maaf sampai dia sebelum mau meninggal baru dia terima Yesus, saudara. Tapi Joyce tidak tunggu ya. Ini saya melihat, saya mengatakan kuasa Injil di zaman ini. Di zaman ini, karena orang bilang, oh itu kan dulu. Tidak, di zaman ini juga. Apapun juga besarnya damage, kerusakan karena perbuatan iblis melalui manusia, melalui jiwa manusia yang belum diperbarui. Itu akan merusakkan. Kuasa Injil lebih besar, saudara. Kuasanya lebih besar. Bagaimana akhirnya thank you Lord Jesus. Joyce terus berpatokan sama firman Injil. Dia percaya dia dibenarkan karena Yesus. Dia terus bertekun sampai Tuhan bisa pakai dia memulihkan banyak jutaan orang, saudara. Ya kan? Kita juga dukung dia. Karena saya percaya saya mau ngambil bagian dalam apa yang dia lakukan. Amin, saudara. Bagaimana kemuliaan Tuhan sampai dia sendiri bilang, saya tidak menyesal apa yang saya sudah alami. Wow. Malahan saya bersyukur Tuhan balikan itu semua menjadi makanan bawa kesembuhan bagi banyak orang. Itulah kuasa Injil. Dia bilang dia gak menyesal. Berapa banyak di antara kita kadang-kadang kita masih menyesal. Percaya Injil, percaya Yesus bikin apa, percaya kebenaran Yesus, bahwa saudara dibenarkan karena Yesus. Percaya. Kenapa kadang-kadang kita ada masalah mengampuni? Karena masih ada unsur, saya kan benar, orang itu harusnya tidak begitu. Nah, itu kebenarannya campur. Mau terima tapi masih ada unsur saya yang benar. Tidak bisa, saudara. Kalau kita mau mengalami kuasanya, kita harus sadar Injil adalah kebenarannya Allah, bukan kebenaran kita sendiri. Kebenaran kita sendiri tidak sempurna. Karena walaupun ada saat berapapun juga kita sama lah, kayak misalnya begini, ya kan? Ini ada air, ya kan? Ada air aqua, ya kan? Oke, ya kan? Ini air aqua, ya kan? Kalau misalnya air ini bagus, tapi kalau saya masukin sedikit racun, saudara, racun itu akan menyebar, betul nggak? Apakah masih ada unsur air? Ada. Apakah masih ada elemen bisa menghilangkan haus? Bisa. Tapi karena ada racunnya, nah ini racunnya jadi masalah. Begitu juga
Kenapa? Ada saat kita susah menerima. Ya kan? Kayak nyangkut. Kita nggak bisa mengalami Injilnya lagi. Kita sudah diselamatkan, tapi kita nggak bisa mengalami lebih lagi. Karena masih ada unsur, saya oke karena saya begini dan begitu. Sedangkan itu bukan Injil. Injil adalah kebenarannya Allah. Dan kebenarannya Allah bukanlah perbuatan kelayakan saudara dan saya. Karena itu semua buah. Kita adalah carang. Kita tidak ditopang oleh buah. Apakah saudara pernah lihat pohon mangga yang kemudian ditopang oleh buah? Enggak ada. Enggak ada di dunia ini. Ya kan? Pohon yang buah yang menopang pohon enggak ada, saudara. Kita adalah carang loh. Buah kita untuk memuliakan siapa pokok kita. Amin. Kita bukan lagi ranting kering. Amin. Kita sudah jadi satu sama Yesus. Pohon pokok yang hidup. Makanya ada buah. Buah itu ada karena adanya kehidupan. Amin, saudara. Hukum roh kehidupan itu mengatasi hukum dunia. Hukum dosa dan hukum maut. Yaitu apa? Kalau saudara sudah salah, saudara harus dihukum. Makanya kalau kita masih beroperasi di dalam dua, ya kan, hukum, masih kadang-kadang hukum dosa dan maut, balik lagi kepada hukum Allah, kepada hukum roh kehidupan, nanti akan ada yang tidak baik dalam hidup kita. Karena masih ada unsur, ya kan, kita akan susah mengampunin. Akan susah untuk tidak menyesal. Sering menyesal. Terus ada kecenderungan menghakimin atau menyalahkan orang. Ya kan, itu kenapa? Karena dalam hati kecil kita masih percaya, saya ini oke, saya benar. Harusnya begini, orang itu harusnya begitu. Tapi Allah mau kita seperti pesawat itu. Bisa mengatasin hukum gravitasi. Haleluya. Kita bisa percaya. Sorry ya, saya harus fokus. Maaf saudara. Saya harus sabar dulu kasih ini. Hukumnya apa Ibu Monica? Oke, sabar. Kita baca di ayat 9. Roma 10 ayat 9. Saudara perlu catat, saudara perlu tulis. Karena kadang kita geser lagi karena jiwa kita masih perlu diselamatkan. Makanya pengharapan dalam firman-Nya ada ya. Ini nolong saudara. Saya baca dari ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengaku, perhatikan, mengaku. Jangan pikir sudah tahu ya. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kenapa begitu? Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Makanya kita diselamatkan. Saya dulu pikir, kenapa sih Tuhan? Kalau kita percaya Yesus, terus kita diselamatkan. Oh, setelah terus-menerus dalam firman, semakin kita bisa melihat, oh karena Yesus tuh sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kenapa? Karena Roma 4 ayat 25, dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Karena penyucian dosa itu sudah selesai, makanya Allah baru bisa bangkitkan Yesus. Karena penyucian dosa, harga dosa, ganjaran dosa sudah dibayar. Makanya Allah bisa bangkitkan Yesus. Dan dia bangkitkan bukan karena, aduh anakku udah jadi dosa, aduh puji Tuhan sekarang aku mau bangkitkan. Itu kita pikir dari posisi kita, dari posisi manusia. Tidak, Allah itu hakim. Allah itu hakim, dia kebenaran, dia kekudusan 100%, dia kudus 100%. Dia tidak bisa melakukan apapun semau dia yang tidak sesuai dengan sifat dia. Karena beberapa orang pikir begitu, Allah itu bisa bikin apa aja. Ada satu orang bilang, ya Ibu Monica ini semua Tuhan COVID. Saya bilang tidak, ini semua bukan Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan bukan begini modelnya, kacau balau. Ya kan, banyak yang mati, banyak kejahatan. Ini bukan Tuhan. Saya bilang, semuanya bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan tidak akan paksakan kemauannya sama manusia. Kita yang harus mau memilih. Karena kita diciptakan seperti kita bukan robot. Kita tidak setara sama malaikat. Malaikat, haleluya. Malaikat tuh pelayannya Tuhan. Kita tuh, haleluya, anaknya dia. Kita segambar dan serupa dia. Kita sekelas sama Tuhan. Dia gak akan paksa
Yang bikin semua ini jadi kacau karena ada satu orang, yaitu Adam. Dia sudah dikasih otoritas. Dia kasih otoritas itu kepada iblis, ilah dunia ini. Makanya dia yang memberi karena orang sering bilang Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Ya kan, dia yang beri izin iblis buat masuk. Kalau Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu hanya apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Tuhan gak akan izinkan apapun dari pihak dia untuk menyakiti kita. Itu Tuhan. Itu perizinannya Tuhan. Itu beda. Karena kita kasih otoritas. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Dia akan terus menolong kita, melindungi kita. Justru dia tidak akan izinkan. Tapi yang izinkan yang tidak baik itu bukan Tuhan. Makanya kita harus tahu. Saya nggak suka pakai itu kalau saya nggak terangin, karena beberapa orang pikir segala sesuatu ini Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan, bukan kehendak Tuhan, saudara. Seperti orang-orang yang anggota geng itu, satu orang bisa bunuh 30-50 orang loh. Mereka menyiksa dari umur 11 sudah jadi anggota geng. Itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Oh, Tuhan izinkan. Yang izinkan itu Adam. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu anak-anak Tuhan berdoa, sekarang mulai ada restorasi. Orang-orang itu mulai diselamatkan, dipulihkan. Nah, itu kehendak Tuhan. Itu Tuhan, haleluya. Tuhan, kenapa Tuhan bisa bekerja? Karena ada orang yang percaya. Orang itu mengembalikan otoritas kepada Tuhan, buka pintu buat Tuhan. Jadi balik lagi. Jadi dikatakan perhatikan, percaya. Ya kan, dengan hati Yesus dibangkitkan. Oh ya, saya bersyukur Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Karena dosa saya sudah beres. Percaya, amin, kepada kebenarannya Allah. Kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia. Terus perhatikan. Perhatikan di sini. Ini hukumnya. Ini hukumnya. Ya kan? Mengaku. Makanya sekarang di perjanjian lama, di perjanjian baru ini, saudara, kita perlu rela banyak mengaku firman-Nya, deklarasi, mengaku. Amin, saudara, mengakuin firman-Nya, karena di alam roh itu sudah selesai. Kita hanya setuju dan mengaku, ya kan? Mengaku percaya. Perhatikan, karena dengan hati orang percaya, bukan dengan emosi. Ya kan, waktu itu saya sempat ajarkan mengenai prinsip mengampuni yang sangat dahsyat, sampai orang yang harusnya operasi, orang kanker bisa sembuh, orang harusnya operasi gak jadi operasi. Kenapa? Karena saya pakai prinsip ini, kamu harus ngaku ya, kamu harus mengakuin, kamu yang lepaskan pengampunan, harus keluar dari mulut ya Bu, saya bilang itu harus dari mulutnya Ibu, bukan dari saya. Ibu harus ngomong, saya memberi ampun si Anu. Kalau ibu masih ingat ngomong, saya memberi ampun dia karena dia pernah menghina saya begini-gini. Saya melepaskan pengampunan. Saya menolak untuk dendam, saya memberi ampun. Waktu dia melakukan itu, dia sembuh tanpa operasi. Amin, saudara. Karena prinsip ini, percaya, mengaku. Percaya hati. Karena waktu kita mengaku dan kita terus keluar dari mulut, itu ada kuasanya. Dan kuasa itu bisa hidup dan mati, saudara. Tapi kalau kita percaya sama kebenarannya Allah, itu kuasa Injil menyelamatkan. Dengan hati, bukan dengan emosi. Jadi kenapa? Karena ada orang yang bilang, saya nggak bisa ngampunin. Karena berusaha mengampunin pakai emosi. Kan, segala sesuatu yang kita lakukan firman, itu harus dengan iman. Kita jangan biarkan emosi kita. Ada saat kita nggak selalu pengen muji Tuhan loh. Apalagi kalau menghadapi tantangan kan, tekanan atau apa, rasa berat, rasa kering mungkin. Tapi kita ngomong aja, nggak lawan aja. Makanya firman itu pedang roh, kita lawan perasaan kita. Nggak, saya percaya firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau gembala saya. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus. Walaupun kita nggak merasa, karena iman itu percaya dengan hati. Percaya dengan hati, ya kan? Dan dibenarkan. Kenapa? Maksudnya apa? Ya kan? Haleluya. Dan dibenarkan, maksudnya unto righteousness ya. Sebentar saya lihat bahasa Inggrisnya ya. Karena bahasa Inggrisnya lebih rinci, saudara. Sebentar saya lihat bahasa Inggrisnya. Kok kenapa percaya dan dibenarkan? Karena bahasa Inggrisnya lebih jelas dikatakan nih.
Karena dengan hati seseorang percaya kepada anugerah kebenaran. Nah ini bahasa Indonesianya nggak jelas, percaya dibenarkan. Jadi berusaha saya beriman, Tuhan terima kasih saya sudah sembuh, tapi kok berat. Kenapa? Karena bukan percaya dulu sudah dibenarkan mau langsung terima dari Allah tanpa melalui Yesus. Kecuali kalau kita lagi intim sekali sama dia, kita lagi sinkron, kadang-kadang bisa gampang ya saudara. Tapi kalau lagi kurang, kalau kita masih penuh rasa bersalah, kita lagi nggak siap mau terima, itu susah loh. Kenapa? Karena harusnya percaya kita diteguhkan lagi kepada anugerah kebenaran. Bahwa karena Yesus saya bisa, karena saya sudah dibenarkan karena Yesus, itu sebabnya saya diselamatkan. Karena saya sudah dibenarkan oleh Yesus, itu sebabnya saya tidak akan dipermalukan. Saya terima jalan keluar untuk masalah ini karena saya percaya saya sudah dibenarkan karena Yesus. Teguhkan lagi. Karena dari situ saudara dibenarkan, dan waktu saudara sudah dibenarkan, berarti saudara bisa menerima apapun dari Allah. Karena dari pihaknya Allah, dia sudah layakkan saudara, dia sudah berkati saudara dengan segala berkat dari posisinya Allah loh. Dari pihaknya Allah. Tapi dari pihaknya kita, karena semuanya dengan iman, kita harus teguhkan diri kita lagi dan lagi kepada hukum roh kehidupan ini. Yaitu apa? Hati kita harus percaya lagi dan lagi unto righteousness. Bahwa walaupun kita di hadapan Allah kita sudah dibenarkan selama-lamanya oleh karena darah Yesus. Tapi karena jiwa kita masih harus dirubah. Jiwa kita harus diarahkan sehingga kalau enggak jiwa kita akan melawan kita. Jiwa kita bilang enggak mungkin. Hati kita bilang memberi ampun, jiwa kita nggak bisa, dia begini dan begitu. Jiwa kita melawan saudara. Bagaimana supaya kita bisa mengatasi kebiasaan daging manusia lama kita yang mau pakai kekuatan sendiri? Hati kita harus lagi dan lagi percaya kepada anugerah kebenaran. Ya kan, saya bacakan bahasa Inggrisnya. For with the heart one believes unto righteousness. For with the heart one, seseorang, believes, percaya, unto righteousness, kepada anugerah kebenaran. Ini harusnya bukan kebenaran. Bahasa Indonesia tuh righteousness tuh bicara mengenai posisi benar Allah, dibenarkan di hadapan Allah. Bahasa Indonesia kurang mendetail. Kalau dibilang kebenaran aja kan firman Tuhan juga truth. Jadi truth sama righteousness itu bahasa Indonesia cuma satu kata. Makanya kalau kita tidak belajar betul, bisa salah menafsirkan. Dan itu sebetulnya bukan cuma soal bahasa, soal konteks, saudara. Ini bicara mengenai posisi sebelum kita menerima dari dia. Karena jiwa kita masih harus diperbarui. Kita harus beroperasi dengan hukum. Kita nggak bisa beroperasi tadi itu hukumnya Adam, nggak bisa. Kita harus beroperasi dengan hukum yang lebih tinggi, hukum roh kehidupan. Dari posisi yang lebih tinggi, posisi kita diselamatkan karena Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Yesus sudah ditinggikan di atas segala bangsa? Apakah Yesus sekarang sudah duduk sebelah kanan Allah? Apakah firman Tuhan, benarkah firman Tuhan mengatakan sudah jauh lebih tinggi pemerintah, penguasa, kekuasaan? Di Filipi dikatakan gitu, di Efesus dikatakan, bukankah Yesus sudah lebih tinggi? Itu sebabnya waktu kita kepercaya lagi kepada Injilnya, kepada kebenaran Yesus, hati kita arahkan dulu kepada posisi ini. Segala sesuatu jauh di bawah loh. Nama kanker, nama tumor, nama perselisihan, dendam, masalah anak kita mungkin, masalah apapun itu jauh di bawah Yesus kan. Amin. Tapi kabar baiknya, kita sudah jadi satu sama dia. Makanya kita harus bertekun untuk kita terus-menerus ingatkan diri kita lagi, tunggu dulu. Saya ini dibenarkan karena Yesus loh. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan mengatakan begini. Nah, ya kan, waktu saudara mengakuin, saudara percaya lagi. Hati saudara percaya kepada anugerah kebenaran, kepada posisi kelayakan karena Yesus. Hal ini terus. Nah, ini dia hukumnya. Ya kan? Dan ini banyak anak Tuhan kurang kesadaran. Dan dengan mulut pengakuan dijadikan keselamatan. Ya kan? Hati percaya kepada kebenarannya Yesus, kelayakannya Yesus, kekudusannya dia yang adalah anugerah.
Amin. Ingat, kita diselamatkan oleh iman karena kasih karunia, bukan hasil jerih payahmu. Jangan ada yang menggahkan diri. Ingat, hati percaya kepada kelayakannya Yesus, kebenaran Yesus, dan ini harus loh. Dan mulut, ini mulut mengaku, confession. Mulut mengaku sehingga keselamatan itu jadi. Banyak anak Tuhan tidak ngakuin firman, cuma baca diam-diam. Dan ada beberapa penerjemahan yang tidak akurat ya. Misalnya prinsipnya gini, saudara lihat waktu anak bungsu sebelum dia balik, dia percaya dia keliru sih anak bungsu, tapi dia ngomong, aku mau balik ke rumah Bapak. Dia ngomong. Ingat, mulut kita nih setir. Kalau kita punya masalah apa, jangan mau dibikin bingung begini dan gitu dari luar. Mulut, saudara percaya apa? Hati saudara di mana? Saudara percaya apa? Percaya kepada kebenaranmu apa Yesus? Dan mulut saudara, perhatikan mulut saudara. Karena apa yang sering keluar dari mulut saudara, itu yang akan jadi. Bukan dari mulut orang lain. Makanya kita nggak perlu dendam, nggak perlu sakit hati, karena mulut orang lain tidak akan menentukan hidup kita. Selama kita tidak izinkan itu menguasai kita. Karena yang akan memutuskan apa yang jadi dalam hidup saudara dan saya, itu mulut saudara dan saya. Kita bertanggung jawab apa yang keluar dari mulut kita. Ya kan? Jadi hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya apa? Percaya kepada kebenarannya Yesus. Injil, kebenarannya Allah yang Yesus, yang Allah anugerahkan. Mulut mengaku. Jadi anak bungsu itu dia mengaku, dia percaya, dia ngaku. Dia mau pulang, yang penting dia pulang. Walaupun kepercayaan dia sebagian salah. Kenapa? Karena dia mau dibenarkan, dia merasa tidak layak, ya kan? Ini contohnya sebelum Yesus disalib. Dia mau dibenarkan karena perbuatan dia, jadi makanya dia rasa nggak layak. Kalau saudara sering merasa tidak layak, karena kesadaran saudara masih harus dirubah. Dan kita semua masih terus harus bertumbuh. Sehingga kita sadar ada keberanian. Waktu kita mulai bertumbuh, kita mulai ada keberanian, kita mulai ada damai, dan kita akan lebih lagi gampang ngampunin orang. Bukan kompromi loh ya, mengampunin orang. Kita akan lebih gak mau menghukum. Kita sadar, saya juga kalau bukan karena Tuhan, ya kan, saya lihat orang dideportasi, orang ini susah, lagi mau cari uang dideportasi, saya mengerti, ya kan, memang senang sih ini orang kriminal, tapi kita berdoa buat mereka. Karena kalau bukan karena Yesus, kita juga sama, saudara. Kita gak punya pengharapan. Amin. Kenapa beda? Karena kebenaran. Hati percaya kepada kebenaran Yesus. Mulut mengaku, keselamatan akan manifestasi. Saya ada damai, saudara. Jadi jangan mau dibikin rumit. Kita jangan, prioritas kita berantakan, kita begini gitu dari luar, seolah-olah kita bisa. Sehingga pengenalan akan Allah itu tidak jadi prioritas. Nanti sebagian kita beroperasi oleh hukum ini, hukum roh kehidupan, sebagian beroperasi dengan hukum dosa dan maut. Ada rasa terhukum, entar kadang-kadang sombong, kadang-kadang minder. Jadi naik turun. Kenapa? Karena fondasinya bukan batu karang yang teguh. Firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus, Roma 9 ayat 33, aku sudah meletakkan di Sion loh. Di Sion, saudara, bukan di Sinai. Di Sion, berarti apa? Perjanjian baru. Di Sion. Sebuah batu penjuru, tapi juga batu sandungan. Kenapa batu di Sion? Berarti dia di kalangan anak Tuhan. Batu sandungan dan batu penjuru. Maksudnya apa? Yesus menjadi batu sandungan. Kalau seseorang, walaupun anak Tuhan, percayanya berubah. Bukan lagi Yesus sebagai batu penjuru, sebagai batu di mana dia dibenarkan karena Yesus terus menerus ya. Tapi dia berubah. Dia mulai pikir, saya begini gitu, itu sebabnya Allah harus begini dan begitu. Balik lagi kepada perjanjian lama. Jadi tersandung, sakit hati, kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya kan sudah begini dan begitu. Jadi batu sandungan. Kenapa? Karena tidak lagi meneguhkan diri kepada anugerah kebenaran. Saya nggak apa-apa kok. Orang itu yang perlu doa saya. Saya kan ini aktif. Saya ini pemimpin doa loh. Orang itu perlu doa saya. Kalau saya oke. Nah loh. Itu bukan kebenarannya Allah. Itu bukan kebenaran Injil. Karena kalau Injil oke. Saya juga pemimpin doa. Saya aktif. Tapi tunggu Tuhan.
karena Yesus. Saya miliki damai sejahtera karena Yesus. Saya oke karena darahnya. Terima kasih Bapa. Yesus tidak mengenal dosa, menjadi dosa. Karena haleluya, supaya saya dibenarkan di dalam Engkau. Sudah hafal ayat itu? Sudah hafal, ngelotok orang Jakarta bilang. Tapi ngomong lagi, lihat lagi, baca lagi. Kenapa? Karena itu hati kita harus terus-menerus unto righteousness. Supaya apa? Supaya jangan sampai waktu bergeser, Yesus jadi batu sandungan. Kenapa Tuhan gak jadi? Nah, karena harusnya, ya kan, dengan mulut, seseorang percaya dengan mulut, salvation is made, confession is made unto salvation. Pengakuan iman kita, ya kan, jadi keselamatan itu jadi. Janji Tuhan itu digenapi. Walaupun mungkin tidak langsung, tapi waktu kita terus beroperasi, pasti jadi, saudara. Makanya dikatakan dengan iman dan kesabaran. Keteguhan itu berarti kita terus beroperasi di hukum ini. Beroperasi ya seperti pesawat. Sudah naik kan dia, padahal berapa ton, mungkin 1 ton dia. Bawa berapa ratus Airbus apalagi, saudara. Tapi dia bisa mengatasi hukum gravitasi. Tapi dia masih harus terus kan. Kita juga gitu. Mungkin kita mulai percaya sesuatu. Terus saat sibuk atau apa, masih lagi balik lagi kepada kebenaran sini. Balik lagi, saudara. Tunggu. Enggak. Saya dibenarkan karena istri. Terima kasih Tuhan. Saya percaya janjimu gini. Ya kan, itu kayak pesawat, dia terus. Akhirnya dia sampai di tujuan. Amin, saudara. Jadi ingat, hukum ini sangat-sangat penting. Ya kan? Jadi balik lagi, hukum roh kehidupan ya apa? Ya kan? Kenapa kita dibenarkan? Kenapa kita percaya kalau Yesus bangkit ini Paskah ya? Kita dibenarkan. Karena kita percaya dosa kita sudah habis, sudah diganjar, sudah dihukum, sudah dibayar. Yesus sudah selesaikan dosa saya. Saya percaya Yesus dibangkitkan bagi pembenaran saya. Saya percaya saya dilayakkan selama-lamanya sesuai Alkitabiah, sesuai dengan Ibrani 9 ayat 11, 14, Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Satu kali selamanya. Amin. Saya sudah dikuduskan, saya sudah ditebus karena darah Yesus. Dia sudah bawa darahnya sendiri ke ruang maha kudus oleh roh yang kekal. Kenapa harus disebut oleh roh yang kekal? Kenapa harus disebut ulang-ulang? Satu kali selamanya. Karena ada Injil lain. Ada Injil lain yang iblis coba masukkan sama orang yang belum punya pewahyuan, orang yang anak Tuhan yang belum diteguhkan, orang itu sendiri masih belum sadar. Makanya kita terus doakan dengan roh hikmat dan wahyu yang mengatakan keselamatan belum pasti, ya kan? Kamu harus kerjakan keselamatan, karena kalau kamu nggak ngakuin dosa kamu, mungkin Tuhan nggak selamatkan kamu. Kalau kamu nggak ngakuin dosa kamu jatuh lagi, Tuhan nggak bisa terima kamu. Itu tidak benar. Amin. Itu soal jiwanya yang masih harus diperbaruin. Amin, saudara. Kitanya sudah anak Allah, kitanya sudah lahir, kita sudah jadi satu ya sama Yesus. Kalau kita akan dilempar lagi ke neraka, berarti Yesus darahnya dia tidak sempurna, nggak akan ada Paskah, kita nggak bisa lahir baru. Nggak mungkin. Kalau dosanya, karena itu semua melawan firman-Nya, melawan Injil, melawan kebenaran Allah. Itu Injil yang tidak benar. Amin, saudara. Jadikan firman, makanya diulang-ulang. Satu kali selamanya. Karena Injil itu kekal. Dan sekarang anak Tuhan kalau masih ada yang terikat atau apa, ada yang dipenjara loh, saudara. Kenapa? Dia tetap orang benar. Alkitab menyebut Lot orang benar loh. Walaupun dia aneh kan, Lot itu kan. Jiwanya dia gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya gak ada buah. Dia kehilangan semuanya. Karena dia kayak HP, udah dikasih HP gak di-charge lagi. Amin, kita nggak bisa. Kita nih carang. Apakah kemudian Tuhan buang Lot? Enggak, dia yang kehilangan semuanya. Dia tetap orang benar. Bahkan keturunannya dipulihkan. Amin, kalau Lot itu dia nggak ada, nggak mungkin keturunannya dipulihkan. Malahan dipulihkan semua nama baiknya dia. Rut jadi garis keturunan Tuhan Yesus. Nah, seperti anak bungsu ini, dia percaya, dia ngomong. Perempuan yang sakit pendarahan, sebelum dia jamah Yesus, dia ngomong. Mulut kita adalah setir. Rahasia untuk kita keluar,
untuk kita mengalami Injilnya. Kita nggak dibikin rumit, muter-muter di padang gurun. Rahasianya ialah apa? Kita percaya dalam hati, percaya lagi dan lagi. Jadi bukan di sini, kita harus mengakuin, percaya dalam hati, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sering ngaku Yesus sebagai Tuhan, sering mengaku Yesus sebagai kebenaran. Kutip ayatnya, katakan ayatnya. Karena itu juga baju jirah kita. Anugerah kebenaran itu baju jirah kita. Supaya iblis gak bisa panah api dia. Dia mau bakar kita dengan panah api. Dia mau bikin kita kewalahan. Kita pakai dengan kita percaya kebenaran kita karena Yesus. Ya kan, setelah kita teguhkan hati kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai Yesus datang lagi. Ini karena ini hukum roh. Ya kan, kita mengaku janjinya. Mengaku janjinya yang mana? Ya kan, kadang anak Tuhan saya tanya, mana kamu berdoa, mana ayatnya? Nggak ingat ayatnya. Yang seperti Ibu Monica pernah ngomong, nggak bisa, saya bilang. Itu ayat harus kamu renungkan, supaya kamu benar-benar ngomong dengan percaya. Karena itu bukan mantra. Hati. Amin. Kadang-kadang ada anak Tuhan yang cuma satu ayat terus, bertahun-tahun. Tambahkan ada ayat yang lain. Ayat anugerah kebenaran kan banyak. Tambah. Supaya apa? Lebih banyak damai. Kita berkuasa dan meminta. Kalau kita terima banyak loh. Itu Roma 5 ayat 17. Yang menerima. Kelimpahan. Kasih karunia dan the gift of right. Anugerah kebenaran. Yaitu apa? Ngakuin lagi kebenaran Yesus untuk kita. Kita ngakuin lagi, terus dengar lagi pengajaran yang mengajarkan kebenaran Yesus. Kalau kelimpahan, kalau banyak, akan berkuasa dan memerintah bersama satu orang, Yesus Kristus. Memerintah terhadap dosa, memerintah kita nggak lagi dikuasain, tapi kita menguasain. Badai atau apa. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jadi itu tadi hukumnya ya. Jadi ingat, anak bungsu itu yang penting dia balik, yang penting kita balik. Waktu kita balik terima Yesus kan, kita nggak balik karena, oh Tuhan, aku begini. Enggak, kita bilang nggak ada seorang pun yang cari dia loh. Kita cuma takut aja. Saya bilang, Tuhan, saya nggak masuk neraka loh. Anak bungsu pulang, bukan karena dia percaya kasih bapaknya, bukan karena dia kenapa-napa, bukan dia berterima kasih, dia hanya lapar loh. Apapun juga yang penting datang sama Tuhan. Yang penting datang sama Tuhan dan ngakuin. Yang penting datang dulu sama dia. Nggak usah begini gitu untuk melayakan diri. Nggak perlu, datang sama dia. Datang lagi dan lagi. Dan saudara belajar mengakuin. Percaya. Yesus kebenaran saudara, percaya. Percaya Yesus kebenaran saudara. Kemudian saudara mengakui dia sebagai Tuhan. Sebagai kebenaran saudara. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Iblis, kamu tidak berhak menahan jalan keluar berkat yang harusnya saya terima, solusi di dalam nama Yesus, karena Yesus adalah Tuhan saya. Dia adalah kebenaran saya di dalam nama Yesus, dan saya percaya janjinya mengatakan, saya sudah diberkati dengan segala berkat. Saya punya kebutuhan ini, saya percaya, saya terima. Apapun saat ini saya terima penyediaan Tuhan di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Saya berdoa itu buat saudara. Saudara, Yesus adalah kebenaran saudara. Saudara terima apapun yang saudara terima, apa nih perlu saat ini di dalam nama, karena Yesus adalah kebenaran saudara. Yesus adalah Tuhan saudara. Bukan iblis, bukan masalahmu. Yesus adalah Tuhan saudara. Yesus yang berkuasa. Kebenarannya dia adalah Tuhan dalam hidup saudara. Bukan kebenaran saudara. Saudara terima di dalam nama Yesus. Saudara perlu kesembuhan, saudara terima oleh bilur-bilurnya. Karena Yesus Tuhan saudara. Karena Yesus kebenarannya sudah dipakaikan pada saudara. Sudah diberikan pada saudara. Saudara terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Wow. Jadi haleluya. Saudara, kalau saudara ini saudara dengar lagi ulang. Saya nggak akan ngulang. Ini udah 1 jam. Ayat 11 luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan, siapapun yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Kalau hukum itu konsisten. Hukum itu selalu begitu, tidak berubah-ubah, saudara. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Biarlah kita terus meneguhkan diri kita dan lagi di dalam Yesus, di dalam kebenaran dia, di dalam karya dia. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati
God bless. Ya, ini saya